Topik yang dibawakan hari ini itu mengenai kelainan kelenjar sebasea sama kelenjar ekrin ya. Ya, slide berikutnya. Di sini outline-nya ada 6 penyakit ya. Acne vulgaris, kemudian acne rosacea, dermatitis perioral, miliaria, hidradenitis suppuratif, sama sirosis kutis ya. Jadi 6 penyakit ya bisa. Slide berikutnya. Nah, ini acne vulgaris yang pertama ya. Acne vulgaris slide. Acne vulgaris itu merupakan definisi dari adanya peradangan kronik dari folikel kelenjar pilosebasea ya. Tandai dengan lesi yang polimorfik, bentuknya seperti komedo, papul, pustul, nodul, ada kista juga ya Wila. Nanti kamu belajar ruam kulit ya, nanti kamu belajar ruam kulit tuh. Biar bisa tahu tuh bedanya komedo, nodul, papul, pustul ya. Terus secara epidemiologi biasanya penyakit acne vulgaris ini banyak terjadi pada remaja ataupun orang-orang akil balik ya. eh, Kan pengaruh hormonal nanti faktor penyetusnya ya. Biasanya pada laki-laki itu lebih sering pada usia 16 sampai 19 tahun, kalau pada wanita usia 14 sampai 17 tahun. Terus ada faktor-faktor juga yang berpengaruh. Bisa mencetuskan tapi lebih dominan yang empat nanti fisiologi itu ya faktor genetik jadi misalnya orang tua yang punya riwayat jerawatan itu bisa menurun pada pada anak-anaknya kemudian pada ras-ras tertentu biasanya pada ras kulit gelap tuh biasanya rawan terjadi apa keloid pasca akne ya terus ada stres kemudian diet diet sebenarnya nggak berpengaruh sih tapi indeks glikemik yang tinggi itu biasanya mencetuskan jerawat lebih tinggi daripada indeks glikemik yang biasa atau rendah. Terus ada jerawat karena kosmetik. Setelah itu ada jerawat karena obat-obatan, misalnya erupsi akne. Slide berikutnya. Eh, ini 4 dari patogenesis acne. Nggak tahu ya, sekarang tetap kayaknya, masih tetap tuh. Jadi biasanya ada pengaruh dari peningkatan ekspresi sebum ya. Jadi sebumnya tuh meningkat. Biasanya itu dipengaruhi dari kelenjar hormon androgen. Makanya pada epidemiologi kan banyak terjadi pada pasien-pasien yang baru akil balik atau sedang puber. Hormon androgen itu 5 dihidrotestosteron ya, 5-DHT itu berperan pada proliferasi dan diferensiasi sel-sel sebasea. Kemudian hiperproliferasi dari kelenjar pilosebasea. Selain karena faktor hormon androgen juga hormon sel keratinosin juga mengalami proliferasi yang berlebihan. Selain itu yang ketiga adanya apa ini? Bakteri, kolonisasi bakteri ya. Dulu bakterinya namanya P. agnes atau Propionibacterium agnes. Sekarang berubah menjadi Corynebacterium agnes namanya. Ya, kolonisasi dari bakteri ini biasanya lebih meningkat sih. Ini dipengaruhi juga karena faktor produksi sebum yang meningkat. Jadi pada bakteri ini makanannya itu lebih banyak kayak sebum, sebum tuh kayak kolesterol tuh loh. Ya, terus adanya faktor inflamasi. Jadi meningkatnya bakteri-bakteri ini juga beresiko terjadinya meningkatnya faktor-faktor inflamasi seperti adanya limfosit, CD4, makrofag, TNF alfa, ya seperti itulah pokoknya. Slide berikutnya. Nah ini contoh gambarnya akne, patogenesis akne ya. Mungkin nanti kamu bisa diperbanyak sendiri nanti. Jadi awalnya dia meningkatnya produksi sebum terjadi mikrokomedo. Kemudian ada komedo itu akumulasi dari
peningkatan dari sebum yang peningkatan produksi sebum, kemudian terjadi dilatasi dari kelenjar pilosebasea, khususnya di bagian pengeluaran ya, folikel pilosebasianya, osium pilosebasea. Kemudian adanya inflamasi. Kalau ada inflamasi atau papul pusul biasanya itu sudah ada bakterinya. Bakteri Propionibacterium acne atau Corynebacterium. Jadi kolonisasi meningkat. Kan makanan dari bakteri itu kan termasuk sebum toh. Sebumnya meningkat otomatis bakterinya juga meningkat. Nah, kalau terjadi nodul biasanya ada sumbatan atau ruptur dari folikel pilosebasianya, otomatis dia menarik sel-sel radang yang lain, otomatis juga mau nggak mau terjadi inflamasi yang bertambah. Jadi kelenjar-kelenjar dari pilosebasea itu semakin banyak yang mengalami inflamasi nanti. Slide berikutnya. Nah, ini contoh dari akne vulgaris ya. Nah, golongan A sama B itu komedo. Kamu bisa lihat ya. Eh, yang soalnya karena komedo itu hanya ada pada akne vulgaris ya. Selain pada akne vulgaris itu nggak ada komedo. Kamu kan bisa lihat tadi di patofisiologi yang pertama tadi ya, hiperproliferasi dari sel-sel keratinosit, terus meningkatnya produksi sebum itu membantu terbentuknya komedo. Jadi yang A itu komedo tertutup, biasanya komedo tertutup itu warnanya putih. Kalau komedo terbuka biasanya warnanya agak gelap. Ya kan itu yang B itu kan yang gelap-gelap, yang hitam tuh komedo terbuka. Terus kemudian C itu papul pustul ya. Papul, eh, kamu kebetulan ada apa yang merah-merah itu bisa tunjukkan. Kalau papul itu biasanya yang atas, yang paling atas, yang sebelah kanan tuh, kanan. Bukan yang C ya itu papul ya. Kalau yang bawah yang pustul yang bernanah itu kelihatan tuh, ya pustul tuh. Ya wes lah, nanti kan kamu belajar ruam kulit toh. Biasanya ruam kulit tuh diajari lagi lah. Kamu baca dulu lah paling nggak papul pustul seperti apa. Terus tipe D itu akne conglobata atau akne nodul kistik ya. Biasanya lebih besar tuh. Itu kan nodul semua tuh yang D. D itu nodul. Terus biasanya ada apa kistanya juga tuh. Nah ini yang biasanya kita pakai. Itu kan sebelah kiri paling kiri itu kan ada komedo juga ya, komedo hitam tuh. Yang kiri. Yang sebelah kiri, paling kiri deket garis tuh. Itu kan komedo paling kecil tuh. Yang hitam tuh. Ya itu kan komedo terbuka ya. Kalau AB itu kan A komedo tertutup, B komedo terbuka ya. Yang hitam-hitam tuh ya. Slide berikutnya. Nah ini klasifikasi akne. Ya kamu baca sendirilah. Itu kan ada itu nanti. Ini klasifikasi akne itu biasanya paling sering tuh menurut Plavik sama Klikman ya. Ada tiga, akne komedonal, akne papulopustul, sama akne conglobata. Tapi ini yang penting, Plavik dan Klikman ini membagi berdasarkan tiap sisi muka ya. Jadi bukan seluruh wajah dihitung, tapi sisi muka sebelah kiri atau sisi muka sebelah kanan. Ya, jadi kamu harus foto sebelah kiri, sebelah kanan sama tampak depan tuh. Ya, tampak depan biar kelihatan. Jadi kalau Play Weekend Clickman tuh membagi berdasarkan komedo, papul pustul, atau konglobata. Nanti kamu baca sendiri grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 tuh yang seperti apa ya. Nah, tapi biasanya kan akne kan polimorfik ya. Jadi kalau komedonya banyak, tapi papul pusul ada dua atau tiga, kita nyebutnya akne apa itu? Komedonal atau papul pusul? Biasanya kita sebut akne papul pustul ya, bukan akne komedonal. Soalnya kita ngambil yang grade yang lebih tinggi ya. Jadi meskipun dia banyak komedo, tapi ada papul atau pustul kurang dari 10, kita tetap menyebut dia akne papul pustul yang grade 1 ya. Ini bukan tiap komedi.
kurang dari komedo ya, tapi papulpus itu yang kedua itu. Demikian juga kalau kamu ada nodul atau ada kistanya, biasanya meskipun cuma satu atau dua, ya kamu sebut juga akne conglobata, bukan akne akne komedonal atau papulopus ya. Jadi kamu bisa mengerti ya, meskipun dia komedonya banyak, papulpusnya ada dua, tapi kalau ada nodul atau kistik satu atau dua aja, kamu nyebutkan tipe aknenya juga akne conglobata itu. Ya, slide berikutnya coba. Kamu lihat contoh gambarnya. Oh, ini ada pembagian lain ya. Selain menurut Plewik and Clickman, juga akne itu dibagi berdasarkan jumlah. Akne vulgaris yang ringan. Kemudian slide berikutnya, akne vulgaris yang sedang atau akne vulgaris yang berat ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini lebih gampang sih. Kalau ini yang ringan sedang berat itu kamu nilai berdasarkan seluruh wajah. Kalau yang pelvic and Clickman tadi berdasarkan tiap sisi wajah. Satu sisi sebelah kiri, sebelah kanan ya. Slide berikutnya coba. Nah ini contoh-contoh kasus yang ada di polisi. Ya, kalau ini kan yang sebelah kiri itu kayaknya sih komedonya banyak ya. Tapi ada satu atau dua yang pustul ya. Ya kita nyebutkan ya papul pustul lah ini. Sebelah kanan yang dahi itu kan kayaknya nodul yang besar tuh. Ya, ya kita nyebutkan acne conglobata itu. Ya, kemudian slide berikutnya. Nah, ini contoh kasus misalnya pada pria. Ini komplikasi, masuk komplikasi nanti. Ya, itu kan jadi akne itu predileksi nggak cuma di wajah ya. Kamu harus ingat tuh. Akne itu bisa terjadi di wajah, di punggung, di dada bagian atas ataupun di lengan lengan atas ya, lengan kiri atau lengan kanan bagian atas ya. Ini komplikasi yang paling sering terjadi pada akne yaitu scar hipotropik ya. Tapi nanti dibahas lagi lah. Berikutnya slide berikutnya. Nah, diagnosis itu biasanya secara klinis ya. Jadi kamu bisa lihat tuh secara klinis. Yang penting lesinya akne itu polimorfik. Jadi yang penting ada komedo. Karena patofisiologi kan terbentuk dari komedo toh. Kalau komedo ada komedo, ada papul, pusul atau nodul bisa kita bilang akne. Tapi kalau nggak ketemu komedonya, kamu nggak bisa bilang itu akne. Bisa kamu bilang folikulitis, bisa kamu bilang rosacea, atau dermatitis perioral, atau apa, sembarang lah. Pokoknya harus ada komedo. Selain nggak ada komedo, itu bukan akne berarti. Area predileksi ya tadi ya disebutkan pada area-area yang kaya dengan eh, sebum. Jadi area-area yang banyak kelenjar sebasea, misalnya tadi di wajah, ya kan di wajah kan banyak acne. Terus di lengan atas, di punggung maupun dada bagian atas ya. Terus diagnosis banding biasanya kita bisa sebutkan yaitu tadi rosacea. Kalau dia lebih dominan merah, nanti kan dibahas juga. Terus erupsi acneiformis. Itu biasanya seragam semua. Dia papul semua atau pustul semua atau ya antara dua itulah. Sore erupsi acneiformis. Jadi erupsi yang menyerupai acne. Tapi ternyata dia bukan acne. Penyebabnya biasanya itu karena obat-obatan ya. Lebih sering karena dia minum-minum steroid biasanya. Terus folikulitis itu radang folikel rambut ya. Jadi dia pustul semua itu. Ya, nanti dermatitis perioral tuh biasanya kalau banyak di daerah mulut, daerah mata atau lubang hidung itu. Ya, slide berikutnya. Nah, terapi akne. Terapi akne itu yang penting itu ada tiga sih. Terapi topikal, ya kamu kan tahu itu biasanya dioles-oles tuh ya topikal. Terus kalau perlu juga diberi terapi sistemik ataupun dengan tindakan. Tapi tindakan tuh kalau advance biasa ya.
Prinsipnya juga sama, prinsip terapi itu untuk menormalkan hiperkeratinisasi, terus menekan dari pertumbuhan dari bakteri penyebab akne, bisa P. acne atau Corynebacterium acne, terus buka sumbatan pada pori-pori atau kelenjar sebasea tadi, sama menekan atau menurunkan dari jumlah dari produksi sebum tadi ya. Slide berikutnya. Sekarang masuk ke terapi topikal ya. Terapi topikal tuh tujuan utamanya juga untuk mencegah dari pembentukan kumidu, terus menekan terjadinya inflamasi atau peradangan, sama menormalkan dari hiperkeratinisasi folikel tadi ya. Bahan terapi topikal tuh biasanya antara bahan pengelupas, bisa pakai sulfur precipitatum atau resorcinol atau asam salisil, benzoyl peroksida atau asam vitamin A atau asam retinoat ya atau tretinoin yang lebih ringan biasanya golongan asam asaliat. Terus kedua bisa terapi topikal menggunakan antibiotik topikal ya. Golongan eritromisin 1% atau clindamycin fosfat 1% biasanya. Terus pakai kortikosteroid tapi karena ini wajah kita menggunakan misalnya hidrokortison atau betamethason ya. Tapi kalau nanti suntikan atau kita bisa gunakan triamcinolone acetonide yang golongan Trilak atau Kenacort tapi dosisnya 10 miligram per cc biasanya. Nggak boleh terlalu tinggi tuh. Slide berikutnya. Nah, ini terapi sistemik ya. Terapi sistemik itu biasanya golongan antibiotik sih. Ya, jadi ada keradangan misalnya ada pustul, ada nodul biasanya kita gunakan juga antibiotik sistemik ya. Bisa tetra, bisa eritro, bisa klinda. Tapi lebih sering aku gunakan minocycline ya bisa ya. Atau lincomycin juga. Terus obat-obat hormonal ya biasanya. Ini biasanya kalau golongan PCOS ya. Polycystic ovarium syndrome itu loh. Ya, itu biasanya digunakan pada wanita dewasa yang terjadi akne yang agak-agak besar golongan nodul kistik biasanya. Terus kita juga bisa gunakan antiinflamasi non steroid ya. Biasanya pakai Dapson atau zinc sulfat itu. Ya, Dapson tuh biasanya juga digunakan pada penyakit MH atau kusta ya. Tapi itu kan kalau MH atau kusta kan kita kan golongan yang harus kombinasi antibiotiknya Dapson, rifampicin sama apa golongan klaritomycin ya. Tapi ini kan bisa digunakan juga Dapson untuk golongan akne ya. Terus juga bisa pakai retinoid oral atau vitamin A oral tuh bisa. Slide berikutnya. Nah, ini yang menggunakan tindakan tapi biasanya itu untuk yang advance ya. Kalau golongan akne komedonal biasanya kita ingat ya, kalau kita menggunakan ekstraksi komedo atau ekstraktor ya misalnya, itu jangan digunakan pada akne yang masih komedo tertutup ya. Kalau kita gunakan ekstraktor komedo pada akne komedonal yang tertutup, biasanya dia nggak keluar isinya, malah terjadi inflamasi, malah nanti terjadi radang. Kalau terjadi radang, mau nggak mau kamu harus menambahkan golongan antibiotik sistemik tuh. Terus kortikosteroid intralesi ya biasanya kalau pada pasien-pasien dengan pustul yang berlebih atau nodul yang banyak tuh. Terus pakai ada lagi ya sebelum laser itu chemical peeling biasanya kita pakai golongan chemical peeling salicylic acid atau chemical peeling yang apa golongan Jessner tuh ya. Baru kemudian kita laser atau yang paling eh, direkomendasikan untuk akne itu golongan PDL ya atau pulse dye laser biasanya.
itu bagus untuk mengurangi apa eritema pasca akne. Jadi kalau jerawat yang berlebih biasanya kalau sembuh kan dia kan jadi merah biasa ya. Nah itu kita ngurangi dengan BDL. Ada lagi sih selain apa? Selain laser dan chemical peeling, kamu juga ada blue light ya, terapi sinar biasanya. Photodynamic terapi namanya. Tapi itu biasanya itu untuk mencegah terbentuknya komedo. Tapi kalau kamu sudah jadi komedo ya antara ekstraksi komedo atau di BDL biasanya. Slide berikutnya. Nah, kalau yang ini kan sama ya. Afir, akne vulgaris ringan, sedang dan berat itu sama itu. Slide berikutnya. Ini yang algoritme tabel nanti. Tabel yang 8, tabel yang untuk apa yang first degree, second degree atau ringan sedang berat yang tadi tuh. Iya, yang tadi bisa digunakan. Bisa gunakan topical kalau ringan, kalau sedang tuh bisa gunakan topical plus antibiotik topical juga atau kombinasi terus grade 2 bisa digunakan Dapson ya. Kalau yang severe kita bisa mendapatkan oral antibiotik selain terapi topikal tadi ya. Kalau nodul kistik bisa gunakan BPO. BPO itu benzoyl peroksida ya. Kalau yang konglubata atau apa yang banyak kistiknya nodulnya tuh bisa digunakan isotretinoin oral. eh ini yang perlu diwaspadai atau anu ya, kalau kita gunakan isotretinoin. Sampai sekarang kan isotretinoin tuh belum disetujui sama BPOM ya. Soalnya isotretinoin tuh efek itu kan oral, mau nggak mau dia juga bertujuan tujuan utamanya isotretinoin itu kan untuk apa ya mengecilkan atau menghancurkan sebum toh. Tapi efeknya dia nggak cuma ke sebum aja, tapi ke kelenjar lainnya, termasuk kelenjar. Jadi pasien-pasien tuh datang keluarnya tuh bibirnya kering, kulitnya kering, jadi kering semua itu. Memang bagus untuk akne, tapi nggak boleh jangka panjang kamu kasih isotretinoin oral ya. Jadi biasanya isotretinoin itu digunakan banyak pada pria. Kalau pada laki itu nggak digunakan karena dia efek sampingnya. Pada wanita nggak digunakan karena efek sampingnya itu kan dia kan teratogenik toh. Jadi pada wanita yang mau menggunakan isotretinoin, biasanya kita wanti-wanti dia nggak boleh hamil. 6 bulan setelah penggunaan terakhir isotretinoin. Ya, eh, slide berikutnya, wis. Berikutnya. Ya, komplikasi ya sama yang tadi ya, eritema pasca akne atau EPA, bisa terjadi PIH. Nah, yang paling sering tuh bisa terjadi skala akne, bisa hipo maupun hipertropik ya. Terus terjadi keloid. Ya lah, keloid itu paling sering kalau aknenya di dada itu biasanya. Coba slide berikutnya itu ada gambar nanti. Nah, yang gambar apa itu? Gambar B itu kan keloid sama hipertropik scar ya. Itu kan terjadi karena akne. Bisa juga sih terjadi karena varicella juga bisa. Kalau yang A itu kayaknya EPA itu. Tapi ya, yang sering juga yang C, yang scar hipotropik di pelipis ya. Nah itu nanti ada pelajaran khusus untuk terapi akne yang komplikasinya itu. Ya, pokoknya yang penting kamu tahu lah komplikasi akne yang parah itu. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk akne rosacea ya. Sekarang bedakan antara acne vulgaris sama acne rosacea. Rosacea. Slide berikutnya. Eh, Rosacea acne merupakan penyakit kulit kronik daerah sentrofasial atau sentral wajah ya. Tandai dengan kemerahan
pada wajah itu terutama adanya telangiektasis atau pelebaran pembuluh darah kecil tuh. Epidemiologi kan berbeda ya. Kalau tadi pada usia pubertas, kalau ini pada usia-usia dewasa muda, 30 sampai 40 tahun. Nah, ini perempuan lebih banyak terkena, ras kulit putih juga banyak terkena dibandingkan pada ras kulit hitam ya. Terus etiologi atau penyebab. Nah, kalau rosacea itu lebih sering karena infeksi ya. Infeksinya penyebabnya karena Demodex folliculorum. Kalau yang tadi kalau acne vulgaris kan karena Propionibacterium acne atau Corynebacterium acne. Iya. Kalau ini kan bukan ya, Demodex folliculorum. Selain itu juga kalau panas biasanya pembuluh darah melebar toh. Mau nggak mau vasodilatasi dia terjadi telangiektasis. Terus juga faktor pencetus ada biasanya kalau dia suka makan yang panas, terus suka makan yang lebih pedas atau spicy, itu juga pengaruh. Terus minum minuman alkohol biasanya pengaruh. Makanya dikatakan nih lebih banyak terkena pada ras-ras kulit putih ya. Slide berikutnya. Gejala utama ya Wila. Gejala utama itu kan paling sering kan kemerahan di wajah ya. Kemerahan di wajah dengan telangiektasis. Tapi yang penting di sini dia tidak ditemukan adanya komedo. Ya, jadi bedakan antara rosacea dengan acne vulgaris itu mudahnya kalau komedo nggak ditemukan. Ya, terus kalau rosacea dia lebih dominan kemerahan pada wajah, terutama bagian tengah ya. Hidung, dahi, pipi. Ya, tempat predileksi sama lah di hidung, pipi, dagu, kening. Kadang-kadang juga bisa meluas ke leher sih, tapi jarang. Ya, tapi umumnya dia simetris. Slide berikutnya. Ada tiga tipe rosacea. Jadi tipe erythema telangiectasis, tipe papulopustular, dan tipe vimatus. Mungkin kamu nanti lebih jelas kalau lihat di gambar ya. Slide berikutnya coba. Slide. Ini kan yang paling kiri itu yang tipe erythema telangiectasis ya. Dia kan kemerahan di wajah seperti dua-dua bilateral ya. Bilateral kemerahan. Kalau dilihat tuh merahnya itu ternyata karena ada pelebaran pembuluh darah itu. Ya, jadi dia merah semua. Kalau yang tipe B itu kan sedikit merah juga ada. Tapi dia di lebih banyak ada papul pustulnya ya. Kamu bisa lihat tuh, papul pustulnya ada itu. Kalau tipe yang gambar ketiga, yang C, biasanya tuh hidungnya menebal. Biasanya kamu bisa bayangkan kalau hidungnya penyihir tuh kayak gitulah. Ya, itu kan karena rosacea itu biasanya. Ya, jadi acne itu acne rosacea itu dominan karena infeksi Demodex ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada faktor pencetus lain tuh ya. Itu nanti sama dibagi ringan, sedang, dan berat ya. Slide berikutnya coba. Nah ini contoh kasus yang ketemu di poli nanti ya. Ini kan dominan merah ya. Wajahnya merah, terus ada pustul juga. Ya kan pustul. Nah itu merah kalau dilihat tuh telangitis semua itu. Telangitis semua itu. Ya itu kan merah semua itu. Tapi nggak ditemukan komedo dia. Hidungnya masih normal sih. Tapi di pipi semua kiri kanan tuh sama itu. Semua kemerahan tuh. Iya. Slide berikutnya coba. Nah, di diagnosis bandingnya sama lah. Rosacea itu paling diagnosis bandingnya sama itu acne vulgaris. Ya. Cuma bedanya tadi kan nggak ketemu komedo dia rosacea ya. Terus kamu jangan lupa.
Kalau wanita kan lebih sering ya pada rosacea ini. Kamu jangan lupa pada lupus ya. Lupus kan kamu bisa lihat kalau lupus erythematosus itu biasanya dia kan ada kemerahan di pipi bilateral ya. Malah rest tuh. Jadi kamu bisa lihat kemerahan di wajah. Terus kemudian adanya dermatitis perioral juga bisa. Terus dermatitis seboroid. Ya sama lah. Kamu biasanya dermatitis seboroid itu nanti banyak ditemukan eh pada kasus poli itu. Tapi nanti ada yang lain lah. Coba yang lain. Slide berikutnya coba. Nah ini terapi yang berikutnya sama. Ini topikal, sistemik, dan terapi lainnya ya. Kalau topikal tuh biasanya terapi utama itu metronidazole gel ya. Metronidazole gel atau yang krim, tapi ini jarang ditemukan nih. Biasanya kita gunakan antibiotik golongan tetra, klinda, atau erythromycin ya. Tapi pada kota-kota besar biasanya ketemu lah ini metronidazole gel tuh. Nggak tahu di Malang ada mungkin ya. Terus kemudian salep isotretinoin, terus antiparasit golongan yang khusus Demodex velluculorum, misalnya Lindan atau Clotrimazole benzol benzoat ya, golongan itulah. Sama nanti seperti pengobatan dari skabis nanti. Slide berikutnya. Kalau sistemik itu juga sama, misalnya kita ngasihkan antibiotik yang seperti akne itu. Ya, tapi terapi utama itu tetap metronidazole ya. Itu kan C ada metronidazole ya. Jadi kamu kalau nggak ketemu metronidazole gel atau krim, kamu bisa ngasih dia terapi sistemiknya metronidazole oral tuh. Ya, selain antibiotiknya akne ya, sama itu. Slide berikutnya. Ya, yang penting terutama juga kamu harus menggunakan me, me- menggunakan sun protection ya atau sunblock biasanya. Minimal tuh kayaknya sudah bukan 15 ya, tapi 30 biasanya. Ya, itu tujuannya untuk menghambat radiasi ya. Radiasi kan banyak tuh. Kalau bedah kulit biasanya itu untuk yang golongan di hidung ya. Hidrofima itu biasanya. Ya, itu pakai bedah kulit tapi jarang dilakukan sih. Ya, jadi terapi rosacea sama vulgaris itu hampir sama. Tapi kalau rosacea terutama kita gunakan metronidazole gel ya. Slide berikutnya coba. Prognosis umumnya dia persisten. Tapi kadang-kadang juga bisa sembuh spontan sih. Tapi biasanya dia remisi nanti biasanya. Ya, slide berikutnya. Dermatitis perioral ya. Slide. Dermatitis perioral tuh per definisi itu adanya radang di sekitar orifisium ya. Lubang mulut, lubang hidung, ataupun daerah mata ya. Lebih sering juga sama pada wanita muda dan anak-anak. Lesinya ya papul vesicle pus. Nanti kamu belajar lagi lah kalau masuk kulit nanti. Papul vesicle pustule seperti apa itu. Slide berikutnya. Patogenesisnya itu masih belum belum jelas kenapa. Tapi ada kaitan dengan penggunaan salep kortikosteroid yang berlebih ataupun pasta gigi atau odol yang berfluorinisasi ya. Ya, jadi pasta gigi yang mengandung fluor tuh justru jangan dipakai, dihindari itu. Kalau enggak nanti dia bisa muncul lebih banyak tuh. Slide berikutnya. Itu kayak gambar ya. Nah, itu kan daerah mulut biasanya. Nah, ini kan di anak-anak. Jadi pada anak-anak yang mengalami atopi ini didin juga itu, ya. Ya, bisa didiri juga itu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini boxnya nanti kamu lihat tuh, ada box yang
eh, kelainan dari dermatitis perioral. Yang paling paling sering sih rosacea atau dermatitis seborrheica. Tapi juga bisa DKI, DKA itu. Tergantung anamnesa nanti. Ya. Anamnesa yang kamu lakukan nanti ya. Nanti kamu baca deh sendiri lah itu. Ya. Slide berikutnya coba. Tata laksana ya. Sama first line kamu kasih metronidazole ya. Sama seperti rosacea itu. Kemudian second line juga bisa antibiotik yang topikal erythromycin atau Clinda atau preparat sulfur ya bisa itu dikasih ya. Jadi bisa metronidazole ataupun antibiotik yang topikal ya. Kemudian baru berikutnya kamu bisa kasih dia antibiotik sistemik tuh biasanya ya. Slide berikutnya, slide berikutnya coba slide. Nah, miliaria ya, penyakit keempat ya ini ya. Miliaria tuh slide itu merupakan kelainan pada kelenjar keringat mau baik ekrin ataupun para ekrin ya bisa berupa berupa sumbatan ataupun terjadi kerusakan dari kelenjar keringat tersebut. Predisposisinya biasanya cuaca yang panas atau lembab, kemudian baju yang terlalu tertutup. Nah ini kan masuk cuaca yang agak panas ya. Jadi mau nggak mau kamu paling nggak ada bukan hidrasi ya, ada penguapan lah supaya kamu apa kelenjar keringat paling nggak kamu juga keringatmu bisa keluar tuh. Kalau enggak nanti tersumbat nanti. Kalau tersumbat terjadi miliaria tuh. Paling sering sih pada bayi, tapi bisa juga terjadi pada dewasa, dewasa muda itu. Ya, slide berikutnya. Nah, klinisnya kan bisa empat ya. Tapi kamu cukup tahu dua lah. Miliaria rubra atau kristalina. Kalau miliaria profunda sama pustulosa tuh biasanya jarang tuh. Ya, slide. Nah, sama lah. Lesinya itu juga papul, vesicle atau pustul ya. Ya sama lah. Papul, vesicle, pustul nanti kamu baca ruang lagi lah nanti ya. Berikutnya slide. Nah, ini yang miliar rubra sama miliaria kristalina ya. Miliaria kristalina itu warnanya putih, seperti air di dalam di kulit ya. Jadi miliaria kristalina itu paling sering pada bayi-bayi baru lahir dulu. Ya. Nah, itu biasanya terjadi penyumbatan sih, bukan rusak dari kelenjar keringat tapi penyumbatan. Eh, warnanya putih seperti air ya. Itu kan kamu bisa lihat tuh kalau tetesan air ya. Kalau miliaria rubra itu yang kamu sering sebutkan seperti miliaria yang umum tuh ya, kemerahan tuh. Jadi rubra itu artinya merah, kalau kristalina seperti kristal warnanya putih gitu ya, warnanya putih tuh. Jadi kamu bisa bedakan dua macam tuh antara kristalina sama rubra. Slide berikutnya. Tata laksana sama sih. Kamu harus perbaiki aerasi atau apa penguapannya itu bisa bisa lebih bagus. Kemudian yang kedua, kamu harus kompres biar lebih dingin kan. Ini kan namanya kan tricky heat ya. Miliaria tuh jadi kamu kompresnya juga otomatis dengan dingin ya. Bisa pakai golongan NaCl atau air mineral tuh bisa tuh. Ya, untuk mengurangi panasnya itu ya. Kemudian untuk mengelupaskan kamu bisa pakai asam salisil atau kalamin lotion ya. Kalamin lotion tuh bisa keladin tuh. Ya, slide berikutnya coba. Nah, ini yang penyakit kelima ya.
hidradenitis suppuratif. Nah, kalau ini sih biasanya banyak ditemukan di daerah-daerah ketiak, anogenital. Slide berikutnya coba. Ini merupakan keradangan kronik pada aneksa kulit ya. Jadi lapisan lebih bawah dari kulit itu. Biasanya di aksila, ketiak, kemudian di daerah inguinal, terus anogenital juga ada. Pada wanita biasanya lebih banyak daripada pria. Jadi gambaran klinisnya nanti kamu lihat di gambar lebih jelas lah. Adanya inflamasi, terus disertai dengan reaksi granulomatus. Kamu mungkin bisa lihat reaksi tibikutis ya. Kalau tibikutis tuh kayak gitulah. Itu kayak gitu model. Coba lihat slide dulu, slide gambarnya. Coba. Hmm. Nah, ini kan dia kan ada scar tuh ya. Biasanya dia ditandai dengan vesicle juga, kemudian jadi pustul ya. Kalau ini di ketiak, terus jadi scar nanti. Ya, dia ada apa? Ada saluran belum? Ada fistelnya itu biasanya. Kalau pada bokong atau anogenital, kamu kan bisa lihat ya. Kamu kalau bedah itu golongan fistula ani ya, kalau nggak salah sih. Itu modelnya seperti itu. Slide berikutnya coba. Nah, yang penting karena dia ada inflamasi, kamu harus periksa CRP atau LED-nya ya. Biasanya laboratoriumnya tuh meningkat LED atau CRP kuantitatifnya meningkat tuh. Biopsi bisa dilakukan tapi biasanya nggak kasih, tapi kamu bisa juga melakukan tuh. Ya, kalau DD-nya biasanya itu bisa abses gluteus ya kalau di bokong ya. Terus bisa furunkel atau karbunkel juga bisa. Terus kamu yang mesti tahu juga kalau dia ada fistel terus keluar kayak granul-granul tuh kamu harus DD juga dengan deep mycosis ya. Tapi deep mycosis kayaknya kamu nggak sampai ke situ deh. Kalau jamur yang lebih dalam misalnya actinomycosis ya bisa. Yang lain-lain ya golongan penyakit kelamin semua sih, Donovanusis, LGV, ya. Terus kalau misalnya pada wanita juga kamu DD dengan kista Bartholin ya. Coba slide berikutnya apa? Tata laksana ya. Ya sama antibiotik ya. Aku sih lebih prefer kalau pakai itu antibiotik sistemik ya. Soalnya kan dia sudah lebih dalam ya. Kamu kasih Klinda atau Rifampicin atau Minocycline bisa. Ya, aku sih nggak pakai corticosteroid intralensi ya, nggak dipakai tuh biasanya. Sama isotretinoin bisa dikasih tuh. Kan dia juga mengecilkan seluruh kelenjar, termasuk kelenjar yang di daerah ketiak itu ya, kelenjar ekrin para ekrin ya. Berikutnya coba. Nah ini penyakit keenam ya, golongan serosis kutis. Ya sudah, ini terakhir kok. Slide berikutnya coba. Serosis kutis itu gambaran dari kulit yang kering atau kehilangan kelembapan pada stratum corneum ya. Itu kan kamu bisa lihat ya, terutama di daerah betis ya. Betis kiri kanan tuh. Coba slide berikutnya. Nah, ini penyebabnya ada dua, penyebab internal, eksternal ya. Kalau eksternal kamu bisa mengurangi, tapi kalau internal ya susah ya kamu mengobati faktor internal. Kalau eksternal biasanya pajanan dari sinar UV ya. Terus bahan-bahan kimia yang bersifat iritatif bisa, serta kelembapan udara yang rendah. Kalau faktor internal biasanya
Serosis kulit itu kan paling sering ditemukan pada usia-usia tua biasanya. Kemudian ada penyakit-penyakit kulit lain, misalnya atopi. Dia punya atopi. Meskipun dia usianya masih muda, tapi kalau dia punya atopi, ya berarti ya kulitnya cenderung lebih kering lah. Ya. Terus dia punya penyakit diabetes. Itu kan penyakit sistemik ya. Atau penyakit ginjal kronik. Biasanya kan dia serosis ya. Juga di kaki itu. Terus ada perubahan status nutrisi. Biasanya kalau serosis itu kamu juga harus periksa albuminnya dia berkurang apa enggak. Ya, slide berikutnya coba. Nah ini patogenesis ya. Kamu kalau lihat gambar ini biasanya fungsi kulit kan itu mencegah penguapan dari air yang berlebih. Selain itu juga kulit kan berfungsi untuk melindungi dari apa agen-agen dari luar bisa masuk ke dalam ya. Jadi melindungi alergen, melindungi dari agen-agen lain ya. Jadi dia tersusun rapi antara stratum corneum atau corneosit dengan intercellular lipidnya. Biasanya tersusun rapi itu. Tapi kalau misalnya usianya meningkat atau ada penyakit sistemik, biasanya itu dia tuh lebih anu ya, apa? Lebih rentan. Biasanya kalau pada usia tua eh, lapisan paling atasnya stratum corneum tuh biasanya lipidnya tuh juga berkurang tuh. Jadi karena itu usia tua kita menggunakan apa? Hidrasi. Hidrasinya nanti ketemu di slide berikutnya kok. Tapi nanti kamu lihat ya, di kulit yang normal tuh seperti ini. Jadi ada lemak, kemudian ada koniosit, mari gitu interselular lipidnya. Kalau pada penyakit atopi biasanya kulit koniositnya tuh nggak teratur ya. Terus interselular lipidnya itu juga biasanya lebih sedikit ya. Makanya kan kita harus kasih pelembab lebih rutin. Coba slide berikutnya. Predileksinya tuh paling sering ya, paling di betis ya. Betis, kemudian lengan, mari gitu di sisi lateral abdomen. Berikutnya, ini klinisnya sama lah. Ya, kulitnya terasa lebih kering. Terus karena kering mau nggak mau dia akan gatal atau nyeri ya. Terus kalau lebih parah biasanya dia bisa dijumpai iktiotik atau gambaran squama yang seperti retak itu loh atau crazy paving pavement ya. Kayak paving tuh loh. Kamu tahu paving kan bentuknya seperti ya retak-retak seperti paving itu. Ya, slide berikutnya coba. Nah, ini contoh gambarnya ya. Itu yang kayak paving yang sebelah kiri crazy pavement tuh ya. Terus yang tengah juga sama ada squama halusnya. Yang sebelah kanan juga ada squama halusnya itu. Slide berikutnya terapi kalau nggak salah itu ya. Ya terapi itu ya kita menghindari faktor pencetus ya. Seperti yang tadi diberitahu bahwa faktor pencetus eksternal itu masih bisa dihindari atau dikurangi lah. Tapi kalau faktor internal seperti usia, penyakit diabetes, kemudian penyakit apa namanya atopi, mau nggak mau ya susah untuk dihilangkan ya, mau nggak mau kamu harus pakai pelembab yang rutin ya. Nah penggunaan pelembab tuh ada yang paling bagus tuh kalau setelah mandi ya. Jadi kalau setelah mandi kita ngoleskan pelembab itu biasanya lebih berfungsi dibanding kita ngasih pelembab tuh waktu bangun tidur atau apa itu ya. Pelembab juga ada tiga, humektan, emollient, sama okulisit. Kamu bisa baca sendiri itu. Humektan yang paling banyak ditemukan di poli biasanya golongan urea, amonium laktat.
Ya, oklusif itu bersifat untuk supaya air tidak keluar ya. Bisa golongan parafin, petrolatum, kolesterol, terus golongan emollient ya. Atau kalau parah biasanya kita bisa pakai golongan kortikosteroid yang topikal atau karena ini kan kita gunakan jangka panjang ya. Kalau kamu pakai steroid jangka panjang terus menerus, kan efek sampingnya kulitmu bisa atropik ya. Jadi kamu harus pakai yang lebih 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 aman. Kita gunakan calcineurin inhibitor sih. Ya, bisa golongan pimecrolimus atau tacrolimus. Lah drugnya udah habis ya kayaknya. Iya wis lah. Iya wis lah. Itu dulu penyakitnya cuma ada 6 sih. Mungkin kamu tanya atau sudah ya 1 jam? Kamu tanya apa? Coba. Mungkin masih belum ada pertanyaan, dokter. Nanti jika Nggak ada ada. pertanyaan, saya chat misalnya lewat. Oh gitu. Ya wis lah. Berarti nggak ada yang tanya ya. Iya, dokter. Dari berapa yang hadir ya? Kamu satu angkatan sih berapa sih harusnya? Satu kelas sekitar 90 mahasiswa, dokter. 90. Ini kamu hadirnya berapa ini kayaknya? Sisi kita lihat ya. 61 ya. Ya wis lah, nggak apa-apa ya. Ya 2/3 lah itu. Ya. Ya wis lah. Berarti kamu udah ada pertanyaan lain ya? Buatan Ya. dokter. Ya sudah. Ya sudah kalau gitu ya. Hmm.